Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnia Selviana dari Prodi PBSI semester 7, dan di sini saya mengambil SP mata kuliah retorika. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian retorika. Retorika berasal dari bahasa Yunani retorik yang berarti seni berbicara. Retorika ini merupakan seni atau teknik berbicara dan menulis yang efektif dan persuasif. Tujuannya untuk meyakinkan, menginformasi dan menghibur audiens. Terus retorika juga ini melibatkan bahasa yang efektif untuk mengukur emosi dan logika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian retorika. Secara etimologis, retorika berasal dari bahasa Yunani yang berarti retorik, yang berarti seni berbicara. Di sini pengertian retorika merupakan seni atau teknik berbicara dan menulis secara efektif dan persuasif. Tujuannya untuk meyakinkan, menginformasi dan menghibur audiens. Di sini saya akan membahas tentang sejarah retorika zaman Romawi. Pada zaman Romawi ini, retorika pertama kali masuk pada abad kedua dan dibawa oleh para imigran Yunani. Retorika ini pada zaman ini itu memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat dan pemerintah. Retorika juga zaman ini itu tidak hanya keterampilan berbicara yang unik saja, tetapi sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan. Ada sejarah retorika zaman abad pertengahan. Zaman abad pertengahan ini itu abad ke-5 hingga ke-15 Masehi. Retorika ini berkembang sangat unik dibandingkan dengan zaman Romawi. Retorika juga zaman ini itu tidak lagi fokus ke hukum dan politik, tetapi juga zaman abad pertengahan ini retorika ini lebih fokus ke agama. Dan di sini ada sejarah retorika zaman modern. Zaman modern ini tuh retorika memiliki perkembangan dan di mana perkembangannya ini berbeda dari abad sebelumnya. Pada abad ke-18 hingga 19 ini, retorika ini lebih fokus kepada studi dan penulisan yang baik. Sedangkan pada abad ke-20, retorika ini mulai berkembang menjadi bidang yang lebih kuat. Saya memilih mempelajari retorika ini untuk menambah wawasan, untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, dan terakhir untuk meningkatkan kemampuan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang monologika. Monologika ini adalah ilmu atau teknik berbicara hanya dengan satu arah dan di mana hanya satu orang saja yang berbicara kepada orang lain. Dan di sini juga ada jenis pidato. Jenis pidato ini ada pidato persuasif, pidato informatif, dan pidato ekspresif. Pidato persuasif ini itu untuk meyakinkan audiens supaya menerima pandangan untuk melakukan tindakan tertentu. Terus ada pidato informatif. Pidato informatif ini untuk memberi informasi atau pengetahuan kepada audiens. Selanjutnya ada pidato ekspresif. Di mana pidato ekspresif ini itu menyampaikan pesan dengan ekspresi. Ekspresinya itu ada sedih, ada senang, dan ada emosi. Selanjutnya ada ciri-ciri pidato yang baik. Ciri-ciri pidato yang baik itu
ada kejelasan, ada keteraturan, ada keterhubungan antara audiens, dan ada penyampaian yang meyakinkan. Kejelasan itu ketika pesan yang kita sampaikan harus memiliki kejelasan. Terus ada ketergantungan. Ketergantungan ini itu struktur pidato yang terorganisir dengan baik. Terus keterhubungan dengan audiens. Keterhubungan dengan audiens ini ketika kita berbicara harus menarik perhatian audiens. Terusan penyampaian yang meyakinkan. Ketika kita berbicara harus yakin dengan apa yang kita bicarakan. Selanjutnya ada skema pidato. Skema pidato ini ada 3. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi, dan yang terakhir penutup. Saya akan menjelaskan tentang dialogika. Apa sih dialogika itu? Dialogika adalah seni berbicara hanya 2 orang atau lebih. Jadi dialogika ini berbicara hanya 2 orang atau lebih. Selanjutnya ada diskusi. Diskusi ini ketika kita melakukan diskusi kelompok, ada yang namanya diskusi. Diskusi ini bertukar pendapat dengan anggotanya. Selanjutnya ada tanya jawab. Tanya jawab ini kita melakukan presentasi, ada materi yang belum dipahami, silahkan ditanya. Selanjutnya ada debat. Debat ini berbentuk komunikasi dan di mana ada dua belah pihak atau lebih. Selanjutnya ada sarana-sarana dialogika ini. Sarana-sarana dialogika ini ada fasilitator, moderator, dan audiens. Ini saya menjelaskan retorika sebagai proses komunikasi. Retorika sebagai proses komunikasi ini merupakan bagian penting dalam proses komunikasi karena dapat membantu seseorang dalam berkomunikasi dengan penyusunan pesan yang efektif dan mencapai tujuan. Ada retorika dalam marketing. Retorika dalam marketing ini seni yang menggunakan bahasa efektif dan persuasif dan dimana untuk mempengaruhi audiens agar tertarik, percaya, dan akhirnya membeli suatu produk atau jasa yang telah ditawarkan. Teknik retorika dalam marketing ini ada ethos, pathos, terusan metafora dan smile, terus ada EPTC. Ethos ini membangun kepercayaan konsumen dengan menunjukkan produk atau jasa. Selanjutnya ada pathos. Pathos ini menarik emosi konsumen dengan menggunakan bahasa yang efektif. Selanjutnya ada metafora dan smile. Dia ini menggunakan perbandingan atau kiasan. Selanjutnya ada EPTC. EPTC ini pengulangan yang berarti mengulang pesan atau slogan secara terus-menerus. Tentang retorika dalam Islam. Retorika dalam Islam ini khususnya dalam dakwah, dia memiliki peran yang sangat penting dan di mana dakwah ini memiliki kegiatan untuk mengajak orang lain supaya memeluk agama Islam dan untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman. Saya akan menjelaskan tentang monologika sebagai seni logika dalam retorika dan gaya bahasa. Monologika ini merupakan seni berbicara hanya satu arah dan di mana hanya satu orang saja yang berbicara kepada orang lain. Selanjutnya retorika dan gaya bahasa dalam monologika ini mencakup penggunaan alat retorika, pemilihan gaya bahasa yang tepat,
Nah, terus ada penggunaan bahasa yang jelas dan ringkas. Penggunaan alat retorika ini ketika kita berbicara dengan menggunakan alat seperti metafora, smile, dan repetisi. Selanjutnya ada pemilihan gaya bahasa yang tepat. Pemilihan gaya bahasa yang tepat ini ketika kita berbicara kita harus menggunakan gaya bahasa yang dilakukan sehingga sesuai dengan audiens dan tujuan pembicara. Selanjutnya ada penggunaan bahasa yang jelas dan ringkas. Ketika kita berbicara, kita harus menghindari penggunaan bahasa yang rumit atau ambigu. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang ringkas dan jelas. Selanjutnya ada hubungan antara monologika, logika, retorika, dan gaya bahasa. Hubungannya ini mereka ini saling terkait dengan mendasarkan logika ini memberikan dasar untuk argumen yang kuat. Jadi hubungan antara monologika, logika, retorika, dan gaya bahasa ini itu saling terkait erat. Logika sendiri ini memberikan dasar untuk argumen yang kuat. Ada retorika dalam leadership dan manajemen. Dalam leadership dan manajemen ini seni menggunakan bahasa yang efektif dan persuasif. Tujuannya itu untuk memotivasi, menginspirasi, dan mempengaruhi orang lain supaya mencapai tujuan tertentu. Di sini dalam dunia leadership dan manajemen memiliki peranan yang sangat penting dan di mana di antaranya ada memotivasi tim, terusan mengelola konflik, terusan sama mempengaruhi orang lain. Jadi di dalam dunia leadership ini itu adanya harus memotivasi tim, terusan ada mengelola konflik, terusan ada mempengaruhi orang lain. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.